Pengoperasian pesawat tempur Rusia di Indonesia dapat dibagi dalam dua fase, yaitu tahap di era Uni Soviet dan periode Rusia pasca Uni Soviet. Pada era Uni Soviet, Indonesia menggunakan pesawat pancar gas seperti Mikoyan Gurevich, MiG-17, MiG-19, dan MiG-21, di samping pesawat pengebom Tupolev Tu-16. Sebagian pesawat tersebut tidak diproduksi oleh Uni Soviet, melainkan dibuat oleh Polandia yang di masa itu tercatat sebagai negara anggota Pakta Warsawa. Pengadaan jet tempur dari Moskow berlangsung sejak awal 1960-an dalam rangka mendukung operasi pembebasan Irian Barat. Namun pada akhir 1960-an, wahana terbang itu nyaris lumpuh karena tidak ada dukungan logistik. Perubahan politik di Jakarta setelah gagalnya gerakan 30 September yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung mempengaruhi pula relasi antara Jakarta dan Moskow. Uni Soviet menolak memasok suku cadang pesawat-pesawat buatannya ke Indonesia karena Indonesia tidak mampu membayar cicilan utang pembelian mesin perang yang dipasok oleh Moskow. Saat itu kondisi ekonomi Indonesia memang sangat payah dengan inflasi yang amat sangat tinggi di tengah tujuan politik pemerintahan Soekarno menjadikan Indonesia sebagai negara sosialis. Jangankan untuk membayar utang kepada pihak asing seperti Uni Soviet, kemampuan untuk membiayai belanja pemerintah untuk kepentingan domestik saja sangat terbatas. Sedangkan pada periode Rusia pasca Uni Soviet, mesin perang yang diimpor oleh Jakarta dari Moskow, yakni pesawat tempur Sukhoi Su-27 dan Su-30, kini terancam lumpuh pula. Penyebabnya bukan karena Indonesia tidak mampu membayar cicilan utang pembayaran akuisisi jet tempur itu ke lender asal barat, tetapi karena gerakan invasi Rusia ke Ukraina yang dipimpin oleh Vladimir Putin sejak 2014. Invasi tersebut mengundang Amerika Serikat dan negara-negara barat menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Rusia, termasuk Katsa. Akibat penerapan Katsa yang bersifat ekstrateritorial, Indonesia kesulitan untuk mendapatkan suku cadang jet tempur bermesin ganda itu dari Rusia. Berkat Katsa, Indonesia gagal pula mengeksekusi kontrak pengadaan 11 Su-35. Jakarta pun harus melakukan overhaul dan upgrade armada Sukhoi ke negara bukan ex-Uni Soviet. Itu pun masih di bawah bayang-bayang secondary sanction Katsa. Begitu pula dengan kegagalan membeli rudal-rudal udara ke udara dan udara ke permukaan bagi wahana terbang yang mengadopsi engine Saturn AL-31. Dengan kondisi demikian, masa depan suram operasional pesawat pancar gas buatan Sukhoi sudah nampak di depan mata. Namun hal demikian tidak perlu diratapi karena saat armada Sukhoi harus dipensiunkan karena petualangan Rusia ke Ukraina, Indonesia diharapkan sudah diperkuat dengan Rafale dan F-15IX.